A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang terakhir kemarin menjelaskan bahwa hanya orang-orang kafir itulah yang mendebat ayat-ayat Allah. Walaupun di debat itu pun tidak akan mampu kamu menciptakan hai manusia, itu tidak bisa. Apalagi mendebat itu sudah tidak akan mampu. Allah menjelaskan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Menciptakan langit dan bumi itu lebih berat, lebih susah daripada menciptakan kamu manusia. Manusia itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya di hadapan Allah itu. Cuma begitu ngalahno matahari, bulan, bintang. Kenapa demikian? Karena matahari sampai detik ini diperintah oleh Allah untuk taat. Beredarlah kamu menurut garis edar. Ya tetap sampai sekarang gak berhenti-berhenti. Bumi, bulan begitu juga. Tapi manusia, bersujudlah kamu, ikutilah tuntunan Allah. Oh, debat. Kamu itu kecil manusia. Nah, oleh karena itu wa ma yastawil a'ma wal basir, wong sing kaya ngono iku itu padha karo wong sing bodoh itu padha karo wong merem. Gelap. Ya, gelap. Jadi dikandani ya ngono debat-debatku tapi tidak ada artinya, tidak ada argumentasinya yang benar. Beda dengan orang-orang yang mempunyai cahaya, mempunyai ilmu. Nah, cahayanya itu bisa melihat dengan beda antara orang bodoh dan orang yang berilmu. Nah, oleh karena itu, kalau kamu itu berdebat dengan orang yang bodoh, orang yang buta itu wis lebih baik hindari. Sebab masih kon kandani ya apa, ya pancet begitu saja. Wong dikandani gajah itu gede, dhuwur ana telaline, ya hanya dia juga gajah koyok tempe. Soalnya sing dicekel itu kupinge. Ya itu ngeyelo ya ngono ae, tetep ngene ya wis sakarepmu wis. Jadi lanjutane ayat inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Inna sa'ata sak temene inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha, hari kiamat itu pasti datang, ya toh. Tidak ada la raiba fiha, ora ono keraguan. Jadi ojo kamu sangka uripmu mek ndek donya tok, ya toh. Ono urip maneh sing lebih sempurna yaiku di akhirat. Itu pasti datang, jangan kamu ragu-ragu, tidak ada keraguan. Fiha tentang kiamat itu. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun, ya toh. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak percaya kalau ono hari pembalasan. Ya kadang-kadang lambene muni percaya, ya toh, tetapi buktinya tidak percaya. Salah satu bukti kalau dia tidak percaya itu dia tidak masak warane, tidak mengikuti tuntunan Gusti Allah, gitu loh. Di dalam Quran dijelaskan Muhammad, mereka itu bukannya tidak mau dengan apa yang kamu sampaikan kitab suci ini, tetapi mereka gak percaya karo hari pembalasan. Jadi intinya orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan di akhirat itu, mereka itulah orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Allah. Gak gelem. Jadi salah satu bukti dia itu tidak mau mengikuti tuntunan Allah ini karena mereka itu tidak percaya hari pembalasan. Itu, jadi dia itu sebenarnya tidak percaya dengan pembalasan itu. Ya, mereka sekali-kali tidak akan mencapai perlindungan. Mana tadi ya? Oh bukan. Wa qala rabbukum ud'uni, ya, dia tidak walakinna aktsarun nasi la yu'minun, tentang akan tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, gak percaya dengan itu. Dia hanya cuma berpikir hidup itu hanya cuma sekali di sini saja, tidak pernah terlintas bahwa nanti bagaimana di akhirat. Itu loh. Nah,
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Oleh karena itu, berdoalah kamu kepada Allah. Rabbu kalian berimanlah kepada Allah, percayalah kepada Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagi kalian doamu itu. Sholato nang Allah itu akan diperkenankan doamu itu. Doa itu ada macam-macam. Doa yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu apa itu? Sholat itu doa. Tapi sing bener-bener berdoa itu macam-macam. Ono sing berdoa tapi gak bener-bener berdoa. Kayak contohnya begini. Kalau Allah meridhoi, kalau Allah mengizinkan, kami akan mempertemukan anak kami dengan anak si fulan. Semoga menjadi kehidupannya menciptakan sakinah mawaddah warahmah. Itu orang temenan itu. Seandainya Allah meridhoi, kami akan mempertemukan anak kami. Itu gak temenanan doa. Doa itu sing temenan ya Allah kula nyudik to lho. Iku gak asalkan temenanan berarti dikabulkan. Satu. Yang kedua, doa itu ono sing dikabulkan tapi diganti yang lebih baik. Padha karo begini lah, jenengan anak sampeyan niku njaluk sepeda motor. Wis jenengan punya perhitungan kali anakku iki tak kei sepeda motor padha karo aku nyelakani anakku gitu lho. Jadi orang ditukokno sepeda motor, ditukokno sepeda pancal kan begitu. Kenapa? Karena perhitungan orang tua sudah tahu, Allah Maha tahu. Jadi kadang-kadang jenengan minta uang sekian miliar, orang dikai sakmono dikai yang begini-begini itu. Allah Maha tahu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita harus mau terima karena Allah Maha tahu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa juga kamu minta di sini, oh gak cocok le arek iki tak kei kene. Di akhirat jadi. Jadi ono ukurannya karena Allah Maha tahu sing dikekno oleh Allah kepada kita itu yang terbaik. Coba jenengan ini. Aku yakin wis sapa di kene iki sing dikeki miliatan, rezekine miliatan. Pasti ora gelem mrene. Pasti ora gelem mrene. Bingung apa meneh ati riyo. Terus Ramayana gurung buka wis ana kono wis lungguh nek kono. Iku pasti begitu. Lah itu Allah itu. Nah, itu. Wa qala rabbukum ud'uni jaluk kena Gusti Allah. Nah, tetapi kalau kamu tidak jaluk orang direken karo Gusti Allah. Nah, orang jaluk itu harus sesuai dengan tuntunan Allah. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi jaluk umat Muhammad kalau hambaku bertanya tentang aku kan dan nono saya dekat, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Lek da'iku bener-bener njaluk nang aku, moko akan aku berikan. Fastajibu li akan aku kabulkan. Tapi carane fal yu'minu bi percaya karo tuntunanku. Dadi lek gak percaya ora direken karo Gusti Allah. Itu di dalam surat Al-Furqan ya. Al-Furqan ayat 77 nih buka. Al-Furqan itu 25. Terakhir dewe. Ayat 77. Al-Furqan. Karena ibadahmu, tapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Pada tubuh kamu telah mendustakannya, karena itu telah ada pasti menimpamu. Jadi orang direken karo Gusti Allah, kamu tidak akan direken karo Gusti Allah kalau tidak benar-benar beribadah kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulun. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri ya, dari menyembah Allah itu akan masuk jahanam, neraka jahanam, dakhirin dalam keadaan hina. Jadi hina. Jadi lek dhek iku sombong ora gelem njaluk nang Allah, ora gelem nyembah karo Allah, iku dijanjeni karo Allah yaiku nangko akan dimasukkan neraka jahanam dalam keadaan hina. Itu.
Lanjutannya ayat, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila. Allah, ya Allah. Ja'ala lakumul ladzi. Allah lah yang menjadikan lakumul laila malam. Litaskunu, supaya kalian litaskunu beristirahat. Fihi, di dalam malam itu, wan nahar, dan menjadikan siang. Mubsira, benderang, siang terang benderang. Jadi kita lihat di sini ono kholaqa dan ada ja'ala. Kholaqa juga itu menjadikan, ja'ala juga artinya menjadikan. Apa perbedaannya? Ja'ala itu dijadikan untuk kamu gunakan, untuk kamu manfaatkan, dijadikan untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tapi kalau kholaqa menciptakan atau menjadikan untuk menunjukkan kebesaran Allah, menciptakan bumi, ya, menciptakan langit. Tapi lek ja'ala, jadi dijadikanlah malam supaya menungso iso memanfaatkan malam itu, maksudnya begitu. Ini jadi gini, Allah lah yang menjadikan malam untuk kalian supaya kalian beristirahat. Nah, ya, istirahat dari malam itu. Dan menjadikan siang terang benderang. Di sini tidak dilanjutkan. Untuk apa itu? Supaya kamu bisa menciptakan, menggunakan untuk mencari karunia Allah. Di sini kan disebutkan itu. Ya, tidak disebutkan di sini. Padha karo, memang itu cirinya Quran. Cirinya Quran itu sebab padha karo zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah gitu. Jadi zuyyina linnas, ada kesenangan, manusia diberikan nafsu. Zuyyina linnas hubbus syahawati minas, nafsu syahawati minan nisa, kepada wanita, minan nisa, hubbus syahawati minan nisa wal banina, dan anak laki-laki. Apakah wanita tidak suka dengan laki-laki? Suka, cuma tidak mau begitu. Quran itu hanya cuma disebut. Kalau ini jadikan malam untuk beristirahat, berarti siang untuk terang benderang untuk digunakan mencari karunia Allah, itulah cirinya. Nah, jadi apa lagi siang malam itu supaya kamu beristirahat, kamu bisa tenang, fresh, pikiran sudah jelas, iso turu tidur gitu. Apakah orang yang kerja malam itu tidak jelek? Oh enggak, Pak. Malah justru mestinya fitrah itu. Tetapi manusia ono sing memang itu kerja malam itu karena tugas. Jadi orang yang demikian itu jangan kamu salahkan, itu malah kita apresiasi. Orang ini hebat. Waktu istirahat digunakan untuk kerja. Kenapa kerja? Karena ini tugas. Koyok dene dokter, koyok dene mantri, koyok dene polisi, ya itu kan begitu toh. Sakjane ku hanya istirahat, tapi dia karena tugas itu. Cuma tidak setiap malam begitu, tidak. Nah itu loh. Jadi itu. Nah siang, apakah siang itu tidak boleh tidur? Boleh tidur, bisa tidur. Tapi tidak selalu tidur. Ya tahu jam-jam berapa lah istirahat. Nah itu. Jadi di sini ini memang harus kita Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah ini. Kebanyakan karunia yang diberikan siang malam untuk istirahat, siang untuk bekerja, ini tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan Allah itu. Ya toh? Kalau untuk kerja sih tidak ada masalah karena itu memang tugas. Ya, tetapi ono menungso iku bengi iku begadang, begadang, delok bal-balan sampai jam 2 bengi, gitu. Delok TV sampai jam 2 bengi, gitu. Sehingga malih awane turu tok. Nah itu loh, Pak. Lah lek kon koyo ngono terus gak iso ngatur, kamu ini diberi otak mengatur itu kamu tidak bersyukur kan atas nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Gitu loh. Nah orang yang begini ki yo koyo lowo, uripe tergantung begitu. Itu memutarbalikkan kenyataan, gak karu-karuan. Padahal itu Allah itu Allah ini memberikan keberkahan hidup itu pada waktu pagi. Mulai ojo sampai Pak, ojo sampai turu sak marini salat subuh. Sak gurunge munculnya matahari. Itu apa jenenge? Suruk ya, ada suruk itu.
utawa duha awal, ya kok sampai turu. Kalau kamu begitu, hidupmu mau jungkir balik. Mulane di bahasano oleh Allah itu seperti apa jenenge? Lowo. Lowo kan begitu ah. Kelelawar. Iya, kelelawar ya. Iya, kelelawar. Jadi dia itu kalau malam metu. Kalau pagi gandul wis. Turune malih. Itu. Jadi ayo tak ganti. Pagi itu ada karunia Allah. Itu subuh. Mari subuh ojo dibiasano itu. Itu enggak bingung, tidak ada keberkahan di dalam hidupnya. Satu itu. Yang kedua, biasanya gampang kena penyakit. Percaya jenengan? Praktek loh. Gak percaya praktek loh. Biasanya kena gula darah. Sudah itu keberkahan itu. Nah, itu mulanya innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Sesungguhnya benar-benar Allah itu benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, akan tetapi manusia tidak bersyukur, tidak menggunakan karunia Allah ini sesuai dengan tujuan Gusti Allah memberikan itu. Coba jenengan lek ngaji. Mari subuh iku lapo? Turu. Lek kana penggaweane ora gano nang ndi turu. Itu. Iku kan jadi orang-orang diwalak-walik gitu. Bengi digawe begadang. Kemudian iku saken, Mbak. Kadang-kadang saya itu orang-orang yang demikian saya kasihan ya apa ya gak iso memanage otaknya itu tidak dipergunakan untuk memanage dirinya. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illahu fa anna tufakun. Dzalikumullahu rabbukum. Yang demikian itu adalah Allah, Rabb kalian, pencipta kalian, pembimbing kalian. Ya, kulli syai', pencipta segala sesuatu, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Allah, fa anna tufakun. Maka bagaimanakah kalian dapat dipalingkan tuh? Wis koyok ngono lho kasih sayangi Allah. Ya apa kon kok gak iso mengikuti tuntunan niku lho ya apa? Ya ta. Lek dipulang ngaji melayu ora perlu. Itu ya apa kok iso koyok ngono iku lho kon ya apa? Ya ta. Kok tidak bisa memanfaatkan gitu loh. Nah, inilah merupakan apa namanya? Menggoyahkan hati manusia itu supaya bisa berpikir begitu. Kadzalika yufakul ladzina kanu bi ayatillahi yajhadun. Kadzalika yufaku, seperti demikian dipalingkan, ya toh. Bagi sebagaimana diputar balikkan orang-orang itu, ya toh. Orang-orang yang terhadap ayat-ayat Allah, mukjizat-mukjizatnya itu yajhadun, mereka ingkar. Nah, jadi orang itu ono sing ingkar itu. Jadi wis dikoki koyo ngono, bengi digawe begadang, wong dikon-kon taat kepada Allah untuk menyembah Allah saja musyrik, ya, karena kesibukan dunia, itu. Karena kesibukan dunia, jadi bisa apa itu dia menyekutukan Allah, ya. Wong bengi dikongkon istirahat nonton bal-balan, gitu loh. Soal subuh supaya berjamaah di masjid enggak turu, gitu. Ikulah memutar balikan orang karu-karuan. Nah, orang ini demikian, ini orang yang ingkar, maka akan Allah membiarkan keingkaran mereka itu jejar. Baru Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an. Allah yang menjadikan bumi bagi kalian sebagai tempat menetap, dan langit sebagai atap. Jadi Allah menjadikan bumi ini supaya kamu menetap di situ. Nah, ini Pak. Kadang-kadang orang itu masih ono bulan mesti balik nang bumi. Dek nang Mars kono mesti balik nang bumi. Wis aku tak leren ora sebab bumine wis kato tak pindah nang Mars. Bisa begitu? Tidak bisa, mesti balik nang bumi. Lah inilah apa itu? Tumpah darah, apa jenenge ya?
Ibu bumi pertiwi. Padahal karo begini ya, kalau sudah tempat tinggalnya itu ya jenengan penak wis nyambut gawe ono di luar negeri, mesti akan kembali. Ya tak? Bali nanti. Masih iki ya begitu. Penak ono di bulan, yo balik nang bumi maneh. Penak ono di Amerika, balik maneh, mesti balik. Mulane sastrawan apa jenenge? Ya sastrawan itu mengatakan bahwa boleh kamu pindah-pindah cinta. Dari cinta yang satu ke cinta yang lain, perempuan lain, tetapi akhirnya nanti kamu akan kembali ke cinta pertama. Jadi gimana? Apa bener itu? Akan kembali kepada cinta pertama itu jadi ini ngono. Itu. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minal baik, dan membentuk kalian lalu membaguskan rupa kalian serta memberi kalian rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itulah adalah Allah Rabb kalian, Maha Agung Allah Rabb semesta alam. Nah itulah. Masya Allah itulah. Jadi di mana-mana jenengan pasti akan kembali. Nah nantinya juga panjenengan akan kembali kemana? Asalnya dari Allah, maka kembali kepada Allah pasti. Wal hayyu la ilaha illahu wal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahud-din alhamdulillahi rabbil alamin. Wal hayyu la ilaha illahu fad'uhu, dialah yang hidup. Sekali tiada yang dia hidup kekal, tiada Tuhan melainkan Dia. Maka serulah Allah, sembahlah Dia, mukhlishina lahud-din, dengan memurnikan ibadah kepadanya. Itulah Allah ya. Dia yang hidup kekal, Dia hidup dan memberi hidup kepada manusia. Kekal, tiada Tuhan selain Allah. Maka serulah Allah itu, sembahlah Allah, mukhlishina lahud-din. Ini tuntunane, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah. Jadi kita itu agama itu sebenarnya interaksi apa? Interaksi yang harmonis. Interaksi dengan sesuatu yang harmonis. Jadi jenengan beribadah kepada Allah bukan hanya cuma sholat saja loh. Kita sholat itu memang interaksi kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta, tapi harus harmonis. Harmonis bagaimana? Harus benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tulus dan ikhlas hanya kepada Allah. Tapi tidak hanya cuma itu ibadah itu, harus berinteraksi kepada sesama manusia yang harmonis, saling beri dan memberi. Mulanya di dalam sholat itu setiap anak perintah sholat mesti anak perintah zakat. Apa hidup ini apa sih jarine? Take and give apa jadi? Ya betul ya. Take and give, nanti memberi dan diberi. Jadi kita diberi oleh Allah memberikan itu. Kalau kamu sudah dapat rezeki baju yang banyak, bajumu yang lama itu keluarkan begitu. Sehingga jadi gombalan, itu bisa digunakan untuk yang lainnya. Gitu. Kamu punya rezeki itu yang diberikan begitu, take and give, saling. Ini interaksi yang harmonis. Orang-orang yang tidak melaksanakan interaksi yang harmonis ini, saling beri memberi sesama manusia ini, berarti mereka itu tidak percaya bahwa ada Allah yang mengaturnya. Dia tuh kalau tidak demikian, tidak mau bersedekah, berarti mereka itu ragu bahwa Allah mengaturnya. Keimanannya masih ragu. Itu lah Pak. Harus sudah sering kita bahas ini interaksi yang harmonis itu. Pertama, bagaimana kita harus menciptakan diri kita harus bersih, suci dan sebagainya. Sudah sering kali itu. Gitu. Nah, inilah. Jadi harus berdemikian. Nah, segala puji bagi Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Apa segala puji ini? Jadi sebelum kamu memuji seseorang ini, pujilah Allah dulu. Jadi sepujian itu hanya cuma milik Allah. Dokter itu hebat, dokter A itu hebat. Tetapi kehebatannya karena Allah. Makanya pujilah Allah. Ya Allah, sungguh maha suci panjenengan ya Allah telah memberikan seorang dokter yang begitu hebat. Ini loh Pak, segala puji bagi Allah. Dipuji itu karena apa sih dipuji itu? Karena Allah yang memberikan itu tanpa ada keterpaksaan, selalu diberikan kebaikan. Itu dipuji.
Makanya sak gurunge memuji sesuatu, maka pujilah Allah dulu itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tata'una min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinatu mir rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Itu. Qul inni, katakanlah, inni nuhitu an a'budal ladzina tata'una, sesungguhnya aku dilarang menyembah sesembahan selain daripada Allah. Sesungguhnya aku dilarang menyembah sesembahan yang kalian seru, kalian sembah. Jadi min dunillah, selain daripada Allah. Lamma ja'aniyal bayyinatu, setelah datang terhadapku keterangan-keterangan mir rabbi saka Rabbku wa umirtu an uslima li rabbil alamin, dan aku diperintahkan supaya tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Jadi jangan sekali-kali kamu itu mengikuti. Apa sih sembah itu? Apa sih menyembah? Diperintah menyembah itu apa menyembah? Mengikuti, menaati. Kita tidak boleh. Berhala yang kita tajarab tidak boleh. Apalagi nafsu kita kadang-kadang menjadikan sebagai Tuhan. Apa Tuhan? Karena diikuti. Coba sekarang lagi menjadikan mari mangan ngombe kopi, mengikuti nafsunya apa itu? Rokokan, itu nafsumu berarti itu. Orang yang demikian itu orang egois, Pak. Tidak bisa mengatur nafsunya. Gitu loh. Itu mengatur, tidak bisa mengatur nafsu, egois itu. Itu yang sering terjadi pertikaian dengan keluarga itu begitu. Kalau aku begini, dia begini itu. Kenapa? Karena dirinya itu sudah tidak bisa ngatur nafsu. Menjadikan Tuhan sebagai nafsunya. Betul Pak. Ini keterangan ini Masya Allah. Jelas ini. Itu katakan itu padha karo menaati hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Coba lah saya ini, mari mangan ngombe kopi, rokok ibuan, bus, apa yang terjadi? Ngamuk betul itu Pak. Aku dewi ngerasa biyen. Zaman saya dia. Saya leren. Itu begitu. Jadi cobalah tolong itu. Tolong pikirkan bener apa enggak itu. Jadi Allah yang menjelaskan. Ngamuk muring-muring itu. Bahwa lebih baik orang mangan di mana orang rokokan. Nah itu nafsu. Ya kan begitu tuh? Padahal gak mangan ya. Itulah. Min dunillahi lamma aja itu diperintah. Aku ini diperintah. Ya, setelah datang kepadaku keterangan-keterangan, bukti-bukti tauhid, mir rabbi saka Rabbku wa umirtu, dan aku diperintahkan an uslima supaya tunduk patuh li rabbil alamin, hanya kepada Rabbku saja. Jangan mematuhi hawa nafsu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Besok insya Allah kita lanjutkan kembali. Ada yang mau tanya? Ya, monggo. Kira-kira. Ya, tadi kan dikatakan bahwa kita itu tidak diperbolehkan untuk orang yang bodoh. Tapi di lain kesempatan kemarin dikatakan bahwa ketika kita itu diam adanya kesirikan atau apa, kita akan kena imbasnya, kita akan kena azabnya. Satu contoh seperti ini, kita ada di komunitas apa kayak perkumpulan ibu-ibu atau apa, itu membicarakan tentang kehamilan gitu ya, itu contoh saja. Ya, penting itu bahwa itu apa, peneliti sama bawang sama apa itu kan dengan tujuan seperti itu. Ya kita tahu sih itu perbuatannya itu kan syirik. Tapi kita jawab saja, masalahnya kan nanti kalau dijelaskan juga pada akhirnya ngeyel gitu loh. Akhirnya kita diam. Apakah diam kita itu benar? Karena kalau dijelaskan jadinya bagus. Solusinya seperti apa? Nah, ini di ayat 56 itu dijelaskan. Ya toh? Innalladzina yujadiluna fi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat Allah bighairi sultanin, tanpa alasan, atahum yang sampai kepada mereka tidak ada. Jadi begini, apakah tidak boleh kita berdebat? Boleh. Tetapi kita berdebat itu mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ya toh? Boleh. Quran kon debat silahkan, tidak ada masalah. Tetapi kamu harus sultan. Artinya ada penguasaan
keterangan yang jelas bisa menguasai fisikmu, bisa menguasai akalmu, bisa menguasai ilmumu, jelas. Tapi tidak mungkin bisa kalau Al-Quran didebat itu, tidak akan bisa. Nah, sekarang boleh, tapi kalau dia itu berdebat, akhirnya ngeyel, ya toh, kan ngeyel, ini akan menjadikan masalah karena di situ dijelaskan di dalam lanjutan ayat itu, ono setan niku. Mulane kaitane berdebat ini malah jadi gontokan, apa jenenge iku? Gelut. Allah tidak membolehkan itu. Mulane wong-wong sing bodoh dikatakan sini orang yang gelap gulita padha karo wong merem. Lah wis kok kandhani begini, kok kanani begini, kok dia itu menginginkan pembenaran apa argumen yang disampaikan itu, maka tinggalkan itu. Ya toh? Jadi bukan kita diam, katakan kepada mereka des yang bisulton atau alasan-alasan yang bisa menguasai diri. Ya, tetapi kalau mereka itu masih tetap ngeyel, ingin argumennya ini diikuti, ya toh, diikuti, dipaksakan kehendak mencari pembenaran, maka tinggalkan, jangan kamu ikuti. Boleh kita berdebat, boleh. Tapi kalau itu jelas kamu akan melihat, oh, wong bodoh, ya terus sampai gelut ini. Ya toh? Karena di situlah ada setan itu. Kalau sudah tidak bisa begitu, kembalilah tawakal kepada Allah. Ya Allah, kalau tidak bisa menjelaskan ini karena mereka itu pasti akan terjadi batu hantam kepada kita itu nantinya. Untung. Bukan berarti kita diam saja, enggak, jelaskan yang sejelas-jelasnya, baru kok gak gelem, ya wis sakarmu. Urusanmu dengan Allah itu. Ya toh? Jelas? Nah, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Pak, untuk zakat ini kan ada zakat mal. Nah itu zakat mal itu nggak dikasih langsung waktu hari raya sebelum hari raya, tapi disimpan dulu. Habis itu dikasih kalau misal ada orang yang meninggal yang disantuni pakai zakat mal. Jadi masjid itu menyantuni pakai zakat mal. Terus biar tidak langsung habis gitu loh Pak. Jadi biar lebih bermanfaat dan lebih produktif gitu loh uangnya. Jadi dikasih setelah hari raya itu bagaimana? Iya. Kalau zakat mal bisa itu. Ya zakat mal bisa. Tidak harus hari raya. Yang hari raya itu fitrah itu tidak boleh. Jadi kalau diberikan setelah sholat Idul Fitri, maka itu termasuk sedekah. Nah itu kita harus tahu apa sih zakat, infak dan sedekah. Apa sih zakat itu? Infak itu apa? Sedekah itu apa? Itu harus tahu Pak. Lek sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang yang di bawah kita, itu memberikan sesuatu. Tapi kalau sama-sama kuatnya itu bukan sedekah, namanya apa? Hadiah. Jadi sedekah itu berupa apa saja, bisa berupa senyuman, bisa berupa macam-macam barang dan sebagainya. Tapi kalau zakat itu dibagi dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat itu ditentukan kadarnya, ya jumlahnya ditentukan, masanya ditentukan, terus apanya diberikan kepada siapa itu ditentukan oleh Allah, itu zakat. Kalau fitrah hanya cuma diberikan itu menurut hadis loh ya, itu di Quran tidak ada. Hadis itu diberikan fuqara wal masakin. Nah orang yang menerima zakat sedekah itu adalah ada 8 asnaf, itu di dalam surat Tobat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabil itu ada. Terus kenapa di situ kok tidak disantumkan untuk anak yatim? Bukan termasuk zakat yang diberikan anak yatim itu. Adalah membuat anak yatim ini merupakan tanggungan seorang orang yang kaya ini memberikan pada anak yatim. Coba teman di dalam surat Tobat itu apa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin awal ini. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang digunakan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui. Nah, di situ gak disantumno kan? Yatim disantumno enggak? Enggak. Jadi yatim beda, bukan diberikan tentang masalah zakat. Ya toh, itu diberikan pribadi mereka kepada si anak yatim. Gitu loh. Sabil itu bisa ini apa? Untuk bangunan masjid bisa. Tapi zakat mal itu tidak bisa semuanya harus dimasukkan di dalam masjid, tidak boleh Pak. Harus 8 asnaf itu paling tidak ada ya. Di sini mungkin
orang banyak utang ada itu. Utamakan fuqara wal masakin. Apa sih fuqara itu? Orang yang penghasilannya tuh di bawah separuh dari kebutuhan hidup. Itu fuqara, fakir. Lek miskin itu adalah separuh, jadi kebutuhan hidupnya itu umpama 50.000, dari hasilnya hanya cuma 25.000. Lek fakir itu adalah bisa juga 20.000, bisa juga 15.000, di bawah separuh. Gitu loh. Harus diberikan. Utamakan itu. Gitu loh. Amil harus bisa diberi, cuma bukan diberi dari zakat, kecuali lek amil melarat. Termasuk di dalam kategori fuqara wal masakin itu boleh. Tapi zakat itu zakat mal itu ada ketentuannya. Itu sebenarnya demikian. Apa lagi? Sudah jelas. Itu. Jadi banyak kan orang-orang ini karena masjidnya masih bangun, zakat malnya itu tidak diberikan pada orang, digawe bangun. Ya enggak boleh, kamu tanggung jawab loh, enggak boleh, harus utamakan. Bagian sekian persen untuk masjid, sekian persen untuk segini, sekian persen untuk itu, begitu fuqara wal masakin. Jadi lek zakat fitrah tidak boleh untuk didol berasnya digawe tuku kresek, tidak boleh. Boleh kamu ambilkan dari mal. Itu sudah diatur semua di dalam Quran itu. Lalu di dalam orang-orang miskin itu wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama pasti ono. Jadi kamu hendaklah menyedekahkan sebagian hartamu kepada siapa? Dawil kurba, saudaramu. Terus setelahnya itu wal yatama. Nah, setelah itu wal masakin. Itu ada ono dalane dhewe-dhewe, tapi nek gak ngaji yo enggak gebyuk kuyah padha asine ae. Iki rusak bisane. Gitu. Ya. Jelas? Ada yang kurang paham? Ayo. Ada tanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Sekarang ayat berapa ini? Ayat jadi tadi belum saya jelaskan itu masalah. Jadi zakat, infak itu apa? Nah, zakat jelas loh. Zakat itu zakat mal itu ada nisabnya, ada ketentuannya, ada waktunya dan diberikan kepada siapa. Terus ono lek infak. Ya itu betul, itu betul. Tetapi itu kepada infak, nafkah lah. Apa nafkah itu? Belanjani itu loh, belanjani bojone itu. Ah itu harus dikeluarkan itu, kayak duit. Nah, itu kapan-kapan itu harus itu infak, nafkah, infak terus zakat, infak, sodakoh, sidqoh mensucikan itu kapan saja itu sodakoh kapan saja. Tadi memberikan kapan saja, berupa apa saja, itu gak ada ketentuannya. Beda dengan zakat, itu lek sodakoh. Sodakoh ngekei mobil, sodakoh. Memberikan makan, sodakoh, gitu loh. Kapan saja itu. Nah, jadi ketiga-tiganya zakat, infak dan sodakoh itu termasuk semuanya sodakoh. Termasuk sodakoh karena memberikan itu. Tetapi lek sodakoh ini ono waktune, kapan, ono kadare, jumlah berapa dan lain sebagainya, waktunya ada, itu namanya zakat. Tapi kalau infak itu harus setiap hari harus memberikan itu namanya infak yang harus dikeluarkan. Bah duit utangan, bah duit opo itu. Lek sodakoh gak boleh duit utangan. Lek infak boleh duit utangan gak? Boleh, karena nyoni bojo. Jelas ya? Itu Qur'annya begitu gitu. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqah ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم
thumma litabluhu asuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qablu wa litabluhu ajalan musliman wa la'allakum ta'qilun. Walladhi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Alam tara ilal ladina yujadiluna fi ayatillah anna yusrafun alladina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamimin thumma fin nari yusjarun thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikuna min dunillah qalu dallu anna bal lam takun nad'u min qablu syai'a qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a kadzalika yudillullahu al-kafirin dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin wasbir inna wa'dallahi haqqun fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina ituhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Sadaqallah.